Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali di majelis ini di subuh hari ke-15 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terus diberikan istiqamah dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita fikih zakat. Kemarin ada pertanyaan yang belum dijawab, yaitu masalah hibah kepada anak kecil, baik kepada anaknya sendiri atau anaknya orang lain. Anak kecil yang belum balik, entah bayi, entah balita, entah TK, entah SD, pokoknya belum balik. Jadi di dalam hibah itu ada syarat-syarat pada barang yang dihibahkan, ada syarat orang yang menghibahkan, dan ada syarat orang yang diberi hibah. Syarat barang yang dihibahkan adalah kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Semua barang yang boleh dijual itu juga boleh dihibahkan. Berarti syarat barang yang dihibahkan sama dengan syarat barang yang boleh dijual. Ini kalau bahas barangnya dulu sebelum ke orangnya. Apa syarat barang yang boleh dijual belikan? Ada 5. Ini kita perhatikan, kalau kita jual beli seharusnya barangnya memiliki 5 syarat ini. Boten dia tidak bisa dijual belikan. Napa mawon fi tahirin muntafa'in bihi kutir taslimuhu min lidil aqdi udhira. 1, barangnya suci. Kalau jual barang najis tidak sah. Memangnya ada barang najis yang dijual belikan? Ada. Khamr najis, nggak dijual belikan, nggak bisa. Pupuk hewan najis tidak bisa dijual belikan. Bisa dipindah ke pemilikan, tapi tidak dengan cara jual beli. Dengan cara apa? Tukar. Barang tukar uang. Podoai jual beli. Nah, inilah pentingnya lafaz di dalam transaksi. Kita kemarin sempat membahas, kalau kita ke warung terus minta nasi sama es teh, itu wajib bayar apa enggak? Kan kita kemarin sempat bahas itu. Makanya itulah pentingnya lafaz di dalam transaksi. Kalau orang ngomong ada pupuk hewan, kotoran sapi, kotoran kambing, ini saya beli, tidak boleh. Tapi kalau ngomongnya ini buat saya nanti tak kasih uang, boleh ya? Makanya sangat penting lafaz dalam transaksi. Beda lafaz meskipun maknanya sama, tapi kalau lafaznya bermasalah, bisa bermasalah transaksi itu, dinilai tidak sah dalam syariat. Maka syarat pertama, barang yang boleh dijual dan nanti sama, boleh dihibahkan, barangnya suci. Barang najis tidak boleh dijual belikan. Kemudian yang kedua, muntafa, bermanfaat. Maka tidak sah jual beli barang yang tidak ada manfaatnya. Lagian ngapain beli barang yang tidak ada manfaatnya? Dan manfaat itu meskipun hanya untuk orang-orang tertentu. Misal
Untuk orang yang tidak ngerti seni, satu sekolah, orang lukisan regane sampai puluhan atau ratusan juta, ya opo ini? Tidak manfaat buat saya. Tapi buat orang-orang lain manfaat. Ya bagi yang bisa memanfaatkannya tidak apa-apa. Tapi yang tidak bermanfaat tidak boleh. Kalau di kitab-kitab fikih itu dikasih contoh sederhana. Barang yang tidak manfaat, contohnya beras satu butir. Gawe opo? Beras satu butir. Dimakan ya tidak kenyang. Dikasih ke ayam tidak kenyang juga. Digawe nambahi timbangan, nggak pengaruh juga. Timbangan 1 kilo ditambah beras satu butir nggak berubah, pancet 1 kilo. Nah, ini contoh barang tidak bermanfaat. Jadi syaratnya suci bermanfaat. Kemudian yang ketiga, barangnya dapat diserah terimakan. Kalau tidak bisa diserah terimakan, tidak boleh dijual, tidak boleh juga dihibah. Contoh, kalau nggak ada burung peliharaan misalnya, ucul teko sangkare, mencelok nang gogore genteng, tak dol ya sampai, ya nopo nangkep. Kalau bisa ditangkap tidak apa-apa, tapi kalau tidak bisa ditangkap, tidak bisa dijual. Syarat ketiga itu bisa diserah terimakan. Yang keempat, milkin lidil abdi, yang bertransaksi memiliki kuasa atas barang tersebut secara milik atau perwakilan atau perwalian atau lainnya lagi. Maka tidak sah menjual barang milik orang lain yang dia bukan walinya atau wakilnya. Mulane lek tiyang pada orang nemu barang marang didol tidak sah ya. Apalagi nyolong didol tidak sah. Uangnya ya uang haram. Nemu loh dia. Nemu itu duduk barangnya nemu. Ini juga kalau mau dibahas bisa juga. Nemu itu tadi WD apa mboten? Ya tentu awalnya ya bukan. Nemu ya gak tadi WD kok enak nemu tadi WD. Sami kali kita lah. Kita kalau kehilangan barang, apalagi kalau bernilai, masa iya langsung ikhlas? Masa orang mau kehilangan HP ini langsung ikhlas? Masa orang? Ya mungkin ada, tapi kan tidak mudah. Jadi syarat keempat, barang milik dia atau dia menjadi wakil. Nopo contohnya wakil? Ya seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi. Kan kita jual beli bukan dengan pemiliknya. Kita jual beli dengan orang yang kerja di situ. Kasir itu kan bukan pemiliknya, tapi dia wakil dari pemiliknya. Boleh. Kemudian yang kelima, barangnya ada, terlihat, atau boleh juga tidak terlihat, namun disebutkan sifat-sifatnya. 5. Kalau ulang balik dengan cepat, barang suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan, kemudian yang bertransaksi memiliki kuasa atas barang tersebut. Yang bertransaksi ini penjual atau pembeli ya? Penjual memiliki kuasa atas barangnya, pembeli memiliki kuasa atas uangnya, entah miliknya sendiri atau wakil atau wali, seperti itu tadi. Dan yang kelima, barangnya ada. Untuk hibah, syaratnya sama kecuali yang kedua. Nopo yang kedua tadi, barangnya manfaat. Jadi untuk hibah, barang tidak harus bermanfaat. Kalau jual beli harus manfaat, tapi kalau hibah tidak. Biasanya kalau nggak ada, ya seperti itu tadi, beras satu butir, ini kita kayak sampean mau, ya sudah ada apa-apa. Hibah tidak harus barang manfaat. Tapi kalau jual beli barangnya harus manfaat. Itu adalah syarat barang yang dihibahkan.
Kemudian wahib, orang yang menghibahkan. Syaratnya orang yang menghibahkan adalah ahliyatut tasarruf bi nafsihi. Orangnya diizinkan oleh syariat untuk bertransaksi. Siapa itu? Orang yang balik, berakal, dan tidak ada larangan. Is gampangnya ngoten lah, balik dan berakal. Gampangnya balik dan berakal. Jadi kalau anak kecil memberikan sesuatu tidak sah. Orang gila memberikan sesuatu, memberinya ini pemberinya tidak sah. Khilafnya sama seperti dijual beli. Kalau barang-barang yang murah, yang remeh tidak apa-apa. Jadi silih wonten lari alit punya HP, nemoni jenengan. Oh, ini HP-nya buat sampean. Tidak sah ini hibahnya. Engko ayahe takok, "Mana nak HP-nya nak?" "Tak kasihkan di masjid." Iki bapak itu iki. "Mas ngapunten, HP ini juga kula." Wis dikekno aku iki, Pak. Tidak sah Mas hibahnya. Tidak sah hibahnya, tidak boleh. Jadi harus balik dan berakal. Sami wong gendeng nggih dicekeli HP moro-moro dikek utang. Nyopet. Tidak sah hibahnya. Itu orang yang menghibahkan. Jadi kita semua termasuk boleh untuk memberikan hibah. Karena kita semua balik dan berakal. Kemudian menghub orang yang dikasih. Nah ini yang ditanyakan ke poin. Bolehkah memberikan hibah kepada anak kecil? Jawabannya syaratnya mauhub adalah ahliyatul milki li nafsihi. Orang itu boleh memiliki sesuatu. Adakah orang yang tidak boleh memiliki sesuatu? Ada 3. Kok 3? Enggak 3. Ada 3 orang yang tidak boleh memiliki sesuatu. Sinten 1 budak. Terwonten tapi sakniki. Jadi budak itu tidak boleh memiliki sesuatu. Semua yang dimiliki budak itu adalah milik tuannya. Jadi zaman dulu budak ketika masih ada, budak kalau paringi HP, paringi pakaian, tidak sah hibahnya. Karena itu nggak jadi milik dia, jadi milik tuannya. Lu aku katanya kayak nonang hari ini kok jadi bayi tuan. Jadi kalau menghibah kepada budak tidak sah. Kemudian yang kedua, hibah kepada orang yang sudah meninggal, tidak sah. Nopo umpama sudah umpama ini lah, pokoknya memberikan kepada orang yang sudah mati. Karena orang mati tidak punya apapun sudah. Justru orang yang sudah meninggal hartanya malah berpindah kepemilikan. Jadi tidak sah hibah kepada orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, yang mungkin terjadi, kalau yang nomor 3 ini mungkin terjadi. Nopo hibah kepada anak yang belum wujud. Belum lahir, belum wujud maksudnya belum lahir. Tidak tepat juga, belum lahir tidak tepat. Masih hamil, tapi kalau dipastikan wujud boleh. Masih hamil, tapi kalau sudah dipastikan adanya sah juga. Misalnya, ya hamilnya sudah jelas ada janinnya, ini boleh sah hibahnya. Ini rumah saya hibahkan kepada anak saya yang akan lahir, boleh sudah. Kalau sudah ada. Yang tidak sah kalau belum lahir, belum wujud, bukan belum lahir, belum wujud. Belum ada tanda-tanda kehamilan. Emas, kan kemarin kita bahas emas ya. Emas akeh 100 gram. Cik ini gak kena zakat, bagi 2. Saya sama
anak saya, endi anaknya? Durung gawe. Oh, nggak bisa. Tetap punya jenengan ini. Tetap punya jenengan, bukan punya anak. Tapi kalau anaknya sudah ada, meskipun belum lahir, ya, nggak apa-apa. Apalagi sudah lahir meskipun bayi, nggak apa-apa. Baik anaknya sendiri ataupun anaknya orang lain. Dan tentu kalau anaknya orang lain, tentu walinya yang mewakili akad serah terima pemberiannya. Pak, ini saya punya hadiah buat anak sampean. Apa sih Bu? Kalau terapi milik anaknya. Kalau kepada anaknya sendiri, ya segitu. Iki gawe anakku sini, iki gawe anakku sini. Jadi sudah itu saja. Boleh hibah kepada anaknya sendiri ataupun anaknya orang lain. Allahu Akbar. Barangkali wonten malih belum lanjut. Kemarin wonten bertanya tapi mboten wonten tak? Gila. Mboten wonten. Oh, nggih, buat saya bisa dijawab kalau ada wong. Berkaitan dengan hibah itu ada surat tertentu atau hanya omongan saja? Semua transaksi itu sah dengan lafaz. Sudah sah dengan lafaz. Surat itu ya bukti penguat. Meskipun tidak ada surat, meskipun tidak ada surat, ya sah. Semua transaksi, tidak cuma hibah, semuanya. Jual beli, sewa menyewa dengan lafaz sudah sah. Surat ini kan buat bukti jika nanti kayak urusan dunia mau surat. Takutnya nanti kalau ada sengketa gitu. Kalau ada sengketa di belakang ada bukti. Kalau ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman memang sunnah. Ada catatan sunnah untuk menghindari konflik di belakang. Yang sunnah yang lebih kuat dari surat menyurat sebenarnya saksi orang. Cuman karena memang sekarang adalah zamannya orang sulit dipercaya, orang sepertinya lebih percaya kepada kertas. Padahal yang kuat secara syariat justru saksi. Kalau mahkamah syar'i surat bisa ditolak. Saksi dua orang yang tidak bisa ditolak oleh mahkamah syar'i. Entah kalau mahkamah konstitusi kita kalau bukan seberapa. Ini urusan dunia mau surat ini. Mantap, malih. Saya kan saranmu kemarin proses hibah itu sulit dan habisnya banyak juga. Enggak, ini jenengan bahas hibah barang-barang besar berarti ya. Ini kan kalau sing kula bahas mau adalah hibah secara umum. Ya barang besar, barang kecil tentunya lek kula cuma ini guys sampean enggak perlu surat-surat. Jadi kan bahas kan barang-barang besar. Ya sebagaimana kita jual beli. Jual beli kalau cuma beli beras, beli jajan di warung kan enggak pakai surat-surat. Tapi itu bahas HP, itu bahas sepeda motor, itu bahas mobil kan pakai surat-surat. Memangnya kalau kita ke warung beli nggak pakai surat apa nggak sah? Ya sah juga. Beli mobil, beli motor pun nggak pakai surat ya sah. Itu kan syarat negara. Iya. Ya itu termasuk taat kepada ulil amri. Bukan sebagai syarat sahnya jual beli. Syarat apa namanya? Syarat sah menurut negara. Ya sampai kali nikah, motor juga kan? Nikah sini kan sah secara agama. Menurut negara sih bermasalah. Jadi kan apa kalau ini hibah dari nenek ya? Hibah dari nenek ya sama. Hibah tidak ada ukuran yang diatur oleh syariat ya. Hibah itu minimal berapa, maksimal berapa tidak ada.
yang ada minimal itu, yang ada maksimal itu wasiat. Kalau wasiat itu maksimal sepertiga. Nopo wasiat itu? Wasiat itu orang mau mati terus pesen, nak, bapak wis krosoe, bapak sakit ya, kayak ada bapak wis kadowo umurnya, nanti le bapak gak ono, duitnya bapak umpama 100 juta bagi-bagi nang fakir miskin, nah dan umpama ya 100 juta bagi-bagikan fakir miskin. Pas sudah meninggal dihitung warisannya, ternyata cuma 200 juta. Loh, wasiatnya 100, ternyata seluruh warisan cuma 200. Ini 200 ini saanu ya, semua asetnya ya. Lek 200 gak duwe omah. Pokoknya ini kupon 200. Gimana wasiatnya? Hanya sah sepertiganya, lebihnya tanya ahli waris. Sepertiganya 200 tadi berarti sekitar 650-an ya. Itu langsung wasiat dilaksanakan, diberikan pada fakir miskin. 650, 65, sekitar 65. Sepertiganya 200. Sisanya tanya ahli waris. Niki dikumpulno dulur-dulure. Iki biyen bapak wasiat 1. Sing sudah 5 jelas sah. Sisanya 35 ya nopo niki. Lek ahli warisnya, nggih pun mas gak apa-apa, kasih fakir miskin. Kalau ahli waris tidak mau, tidak boleh, karena haknya mereka, haknya ahli waris. Jadi tidak boleh orang wasiat dengan lebih dari sepertiga hartanya. Napa malih, bahkan kalaupun anaknya gak ngopeni, kan wonten dia wonten loro nang rumah sakit gak diopeni ombe anake, mangkel ombe anake, wis duitku kabeh gawe yayasan apa, tetep tidak sah secara syariat. Sepertiga saja yang sah, 2/3-nya tetap milik ahli waris. Masih yo gak ngopeni bapak itu. Jadi wasiat maksimal sepertiga. Kalau wasiat bukan, Napa? potong tabungan Jalur sahur. Oke, kalau bahas gitu. Mungkin dikir ya, dia jenengan apa pertanyaan? Bagi-bagi? Oke. Oh, oke. Dikir ya, ini pertanyaan ini. Hibah tentu hibahnya dilakukan ketika masih hidup dan sehat kan ya. Ada barang dihibahkan kepada cucunya, boleh kan? Ngapunten, sepertinya jenengan cucu perempuan dari anak perempuan ya? Jenengan cucu perempuan dari yang anaknya nenek niki ya, bapaknya jenengan apa ibu jenengan? Oh bapak, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat warisan memang. Kalaupun waris mungkin. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan kan bukan ahli waris. Yang ahli waris kan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, tapi ini hibah kan. Kalau hibah kepada siapapun boleh, kepada tetangga juga boleh hibah. Ini kayak butuhku 5, ngoten nggih, karena cucu yang perempuan ada 5. Ada cucu laki-laki juga kebetulan. Kemudian setelah nenek meninggal, nggih, ibu jenengan yang adikmu kayak ono, sing mantu nggih. Adikmu kayak ono. Nah, secara hukum hibah ini milik jenengan berlima saja. Adapun perubahan ini yang merubah kan bukan pemilik. Lagian kalaupun pemiliknya yang merubah tidak bisa juga. Kalau sudah tapi ini usul ya, yang kemarin apa usul dan furu orang tua ya. Kemarin kita sempat bahas gini. Yang kemarin barang kalau sudah diberikan dan sudah serah terima tidak bisa dibatalkan kecuali orang tua. Kemarin sempat nonton. Termasuk orang tua itu ke atas. Kakek nenek juga. Nggih, ke bawah anak cucu boleh.
Anak cucu saya ngasih kepada anak sudah dikasih, boleh diminta lagi. Ke cucu pun kalau hari ini boleh diminta lagi. Berarti itu jadi gile kasusnya nenek jenengan yang iki gawe sampean wong 5. Gak wis gawe wong 6 ae. Boleh. Neneknya jenengan yang pemilih. Yang ubah ibunya jenengan, maka mestinya tidak bisa. Tapi ini tidak bisa hibah itu diubah. Dan ini karena sudah jadi milik berlima ini tadi. Terus ibu ngengket kayak ono adikmu ibu, adik mantu kan ini, ipar, kayak ono adikmu. Wajibkah? Tidak. Ya ini adalah termasuk baktinya jenengan kepada orang tua dan keluarga. Dikumpul dulure, ayo ibu ngengken, masing-masing kita memberikan sebagian ya. Ayo kita bakti pada ibu. Bolehkah? Bukan sekedar boleh ya, bagus bakti pada orang tua. Mulane fikih ini kan sebenarnya aturan baku. Kalau kita terlalu fikih memang bisa fasik, harus diiringi dengan adab, dengan akhlak. Lek cuma fikih-fikih ya mau wetku kok gak ngurus dulur, kok gak wajib ya enggak. Ngoten akhirnya. Makanya ibu ngengken, wong ya dulur, ini paringi malah ngapunten. Seandainya itu warisan, kan justru adik jenengan laki-laki itu yang dapat banyak malah. Nggih kan? Seandainya warisan kan justru malah dia yang dapat banyak. Niki malah dia boten diparingi. Jadi ibu jenengan yang bijaksana itu yang kayak ono adikmu ibu. Malah bagus ya. Leres ngoten apa mboten niki kasusnya? Barangkali kula sing salah paham masih dengan pertanyaan. Lagi, mumpun mboten. Mboten malih. Wah, mungkin mau ada malih. Kalau anak meninggal lebih dulu dari orang tua, Loh enggak. Anak mewarisi orang tua juga mewarisi anak. Wonten aturan di dalam waris itu kan ada anak dapat berapa, orang tua dapat berapa. Faraid nggih. Kebetulan kula teng pondok niku ngajar faraid dengan kitab kula nyusun sendiri. Jadi insyaallah faraid kula lumayan ngerti. Kalau anak meninggal, ibunya dapat 1/3 kalau dia tidak ada saudara, dapat 1/6 kalau dia ada saudara. Bapaknya ini anak perempuan atau nopo? Bapaknya dapat asobah. Nggih. Berikut. Saya punya 2 anak. Satu anak saya meninggal. Itu kan sudah meninggal ya kan? Kan sudah meninggal duluan. Lagi, kami kula nggih niki jenengan bener apa mboten? Kula punya 2 anak. Satu anak saya meninggal, tinggal satu. Ketika saya meninggal, yang mewarisi saya ya satu ini. Yang meninggal nggak dapat. Oke. Loh, gimana? Dikasih ke siapa yang sudah meninggal? Ngeten. Nopo? Sinten namine? Ini misalnya kula punya 2 anak. Ini meninggal duluan. Ini punya anak juga. Misalnya nggih. Nggih. Ini misalnya punya anak juga. Berarti ini anak saya, di bawah ini ada cucu. Kan ngoten nggih. Lah sing waru kan. Ini anak laki-laki atau anak perempuan? Laki-laki semua. Maksudnya nanti dapat warisan dari sini, dari pulau atau dari lagi saking pulau?
Kalau sudah meninggal ya nggak dapat warisan. Saya punya anak yang meninggal ini. Cucunya ini, maksudnya ada cucunya. Enggak, ngeten kan. Ini sudah meninggal duluan, tapi ini punya anak. Ketika saya meninggal, cucu dapat apa mboten kan? Secara hukum faraid, kalau ini anak laki-laki, cucu nggak dapat. Kalau ini anak perempuan, cucu masih dapat. Kalau ini anak perempuan kan anak perempuan dapat setengah. Enggak, yang hidup perempuan. Kalau yang hidup perempuan kan anak perempuan dapat setengah. Cucu dapat. Berapa? Ya tergantung ahli waris yang lain masih ada lagi atau tidak. Tapi kalau yang hidup ini anak laki-laki, cucu nggak dapat sudah. Cucu nggak dapat. Kantun, nopo namine? Kantun istri ini sinten? Istrinya yang meninggal, nggih dapat. Ibu ini berarti dapat. Ngapunten. Seperti contoh waris lagi. Kulo kan cuma punya saudara satu. Kulo nggak ada mbak. Mbak kulo punya anak perempuan dua. Mbak kulo punya anak perempuan. Ini contoh masalah waris ya. Mbak kulo punya anak perempuan dua. Mbak kulo kebetulan sudah meninggal tahun kemarin Ramadan. Jadi sekarang kulo udah punya saudara. Saya anak tunggal ya. Oke. Umpama kalau orang tua saya dua-duanya masih ada, maka saya ini sudah mudah-mudahan orang tua panjang umur. Tapi nanti ketika orang tua saya dua-duanya nggak ada, semuanya punya saya. Lu anak mbak ini, kan itu apa anak mbak ini? Secara kewajiban faraid nggak dapat bagian nih. Tapi nggak mesti ini, kulo sebagai mosok ponaku anaknya dia popo. Tapi secara bagian nggak ada. Apalagi ini cucu perempuan dari anak perempuan kan. Kalaupun dia laki-laki pun, cucu laki-laki dari anak perempuan pun tetap nggak dapat bagian. Karena kalau anak laki-laki ini kuat dalam hal waris, pasti dapat banyak ya, anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat. Nggih dapat. Cucu laki-laki, pokoknya keturunan anak laki-laki dapat. Keturunan anak perempuan yang nggak dapat warisan ini. Oh, sebesar apa nanti tergantung orang lainnya ada siapa saja. Kalau anak laki-laki mesti dapat banyak. Pribun? Laki-laki 1/2, banyakan yang laki-laki. Anak laki-laki meninggal. Mungkin ngeten mawon. Ahli warisnya sinten mawon. Anak perempuan 1, cucu laki-laki 1. Nggih. Kalau ada anak laki-laki udah cucu nggak dapat. Nggih. Kalau ada anak laki-laki sudah cucu nggak dapat. Walaupun yang meninggal laki-laki juga nggak dapat. Kan cucu yang ada ini ponakane yang masih hidup ini kan nggak dapat ya. Kalau yang hidup perempuan cucunya dapat. Ampun. Oke, memang faraid dibilang mudah ya mudah, dibilang rumit ya rumit. Sampunan ini masalah pertanyaan ini. Wonten malih napa dibaca kitab dulu? Kantun 5 menit. Itu wujud ada meskipun belum lahir, dia hidup. Itu namanya hibah yang tidak sah.
umpama kulo nggak ada yugo tiga, satu misalnya sudah meninggal, kulo mau bagi uang 300 ya. 100 sebagai anak pertama, 100 sebagai anak kedua, 100 tak kasihkan masjid, niati sodako untuk anak yang sudah meninggal. Enggak boleh. Boleh kalau itu, berarti bukan dihibahkan pada anak, ya dihibahkan pada masjid. Nggih, atas nama anak betul apa-apa. Tapi kan ini dikasih ke masjid. Kalau dikasih ke anak betul, siapa penerimanya ini? Kan akhirnya menjadi tidak berguna uang ini, dikasihkan ke sesuatu yang tidak ada. Kasih ke masjid, disodakokan, mudah-mudahan diniatkan pahalanya untuk anak yang sudah almarhum. Gitu. Mohon malih untuk melengkapi, tinggal 5 menit. Monggo, monggo Pak. Kenapa? Masalah? Zakat pertanian. Zakat itu kan, kalau zakat pertanian kan sekali panen. Enggak, kalau sekali panen sampai nisab langsung dizakati. Mboten, justru begini, enggak. Kalau sekali panen nggak nyampe nisab, kalau belum setahun panen lagi digabung 2 kali panen. Okay. Kalau belum setahun kan misalnya sekarang panen nggak sampai nisab, 6 bulan kemudian panen lagi nggak sampai nisab lagi, tapi dia digabung sampai nisab, zakat nih. Pertanian ngoten. Tapi kalau sekali nyampe nisab langsung dizakati. Pinten nisabnya? Nisabnya 6 ausuk, 600 mut. Mboten sampai 1 ton Rasulullah. Enggak nyampe 1 ton sudah zakat ya. Sekitar 800 kilo kayaknya. Sekitar 800 kilo nisabnya. 800 pinten lah. 200 kilo. Mboten terlalu sedikit 200 ya. Isi tadi. Nggih. Untuk Pak Tani, apabila sesuai dengan peraturan zakat, itu yang tanah hujan itu kena 6%. Ya. Itu nggak nutut penghasilan dengan untuk zakatnya. Okay. Oleh sebab itu kayaknya nggak ada Pak Tani itu yang meskipun dapat 2 ton 3 ton itu yang zakat. Apakah Pak Tani ini juga berdosa nggak mengeluarkan zakat karena tidak imbang? Tanah hujan 6%. Nggak nutut antara pengeluaran dengan penghasilan itu untuk di zakatin nggak nutut. Tanah hujan kalau memang untuk praktek kurang tahu ya, tapi aturan di fikih itu begini. Zakat pertanian itu ada yang 5, ada yang 10 ya, dan lain-lain lagi. Zakat 10% itu kalau 10% ini kan 10 humus usyur. Iya, 1/5 dan 1/10 gitu. Ada yang 1/5, ada yang itu enggak. 5% dan 10%. 10% itu kalau tidak tanpa biaya. Jadi mek nandur tok. Kalau tanpa biaya zakatnya malah besar. Kan dia tidak keluarkan biaya. Kalau tidak keluar biaya, justru zakatnya besar. Kalau keluar biaya, zakatnya kecil, cuma 5%. Kalau campuran, ada biaya tapi tidak besar, sekitar itu tadi. Ada yang 6, ada yang 7, itu memang ada hitungan rinci. 6% itu pun boten nutut. Kalah sama pupuk dan lain-lain. Makanya saya tanyakan ini, setahu saya bukannya ada biaya dan tidak biaya, semuanya ada biaya. Hanya tanah hujan dan irigasi. Yang tanah hujan itu 10%,
ya. Iya, Tanda iya, hujan. benar, 10%. Nah, kemudian untuk penghasilan Pak Tani itu nggak ada 10%. Sehingga sampai saat ini Pak Tani itu tidak ada yang zakat. Itu dosa nggak Pak Taninya? Makasih. Kalau buatan sakit jawab yang saya. Tapi ya memang itu termasuk salah satu penyebab dirumuskannya zakat profesi. Niku Pak Tani Sering rugi. panen berapa sih kalau diuangkan itu cuma 15 juta kayaknya nisabnya pertanian itu. Kalau jadi uang sekitar 1 ton itu tadi atau berapa itu nggak nyampe 1 ton itu cuma berapa, nggak nyampe 15 juta ya. Ya ada kalau satu 1 ton 1 kilonya 70 kan 70 juta. lah 70 juta. Kalau 1 tonnya 1 kilonya 7 ribu. Berarti untuk 1 tonnya 7 juta. 7 juta apa 70 juta? 7 juta. Lah ini cuma 7 juta nih. Nggak nyampe 12 juta, cuma nggak nyampe 10 juta bahkan. Lah karena itu kan, makanya kemudian banyak petani yang protes. Kita itu panen aja cuma 7 juta dikenai zakat. Ada orang-orang kerja, makanya termasuk yang sekarang zakat profesi yang dirumuskan oleh Basnas kan penghasilan 7, berapa ya? 7,6 kayak dikenai zakat profesi. Tapi kita belum bahas zakat profesi. Zakat profesi masih probable. Berarti ini mau PR pulau nih. Kasihan Pak Tani kalau gitu. Enggak benar. Nah, untuk hari Sabtu, insyaallah ya. Petani yang keuntungannya masih kalah dengan modal, apakah tetap wajib zakat? Ya. Intinya. Disewakan bukan temen apa? Lo kan dia bukan dia yang panen kalau disewakan. Yang panen kan yang nanam. Lagi kalau punya sawah disewa orang, ketika panen yang zakat hasilnya sewa zakat mal. Hasilnya sewa zakat mal. Kalau zakat mal biasa ada nisab yang 85 gram emas itu. Enggak, bukan zakat pertanian, di zakat mal biasa. Berapa hektar sawah kalau sampai 200 juta sewanya? Bukan sampai ratusan juta juga nyewa tambak. Dan sewa tambak, sewa rumah itu lebih murah dari sewa toko. Enggak nyampe. Namun ya, insyaallah mijing ke BR. Wallahu a'lam. Mungkin manfaat di sini. Oh, mboten mijing hari Sabtu. Mijing Jumat. Mboten saged mijing Jumat. Nggih, istirahat dulu besok jenengan bisa isi dengan ngaji Quran atau lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.